Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa lagi dengan saya Max Nata, cuma di Kongko bareng komunitas. Dan untuk edisi kali ini kita kedatangan tamu dari komunitas Mother Hope Indonesia atau disingkat dengan MHI. Halo, apa kabar ibu-ibu? Baik. Luar biasa. Saya perkenalkan terlebih dahulu ya sahabat TV 10. Di samping saya ada Ibu Tessa selaku penasehat dan juga ekspertis dari MHI. Kemudian di sampingnya ada Ibu Ami. Ya, Ibu Ami ini selaku koordinator untuk wilayah Jawa Tengah. Jadi tidak Solo aja ya sahabat TV 10. Nah, kalau teman-teman di rumah ini penasaran MHI atau Mother Hope Indonesia itu apa? Nah, ini waktunya kita untuk ngobrol bareng, untuk cerita dan berbagi inspirasi. Siapa tahu dari obrolan santai kita hari ini memberikan inspirasi kepada sahabat TV 10 yang ada di rumah. Kita ke Ibu Ami atau Ibu Tessa dulu nih. Pokoknya kita ngobrol santai aja ya. Boleh. Bu, ini ngobrolin tentang Mother Hope Indonesia. Dari namanya aja sudah mother ya, dan ada hope-nya. Ini sesuatu kan. Ini sebenarnya komunitas apa gitu? Boleh dikenalkan ke masyarakat yang ada di rumah. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Mother Hope Indonesia sebenarnya sudah berdiri tahun 2017. Baik. Ya, jadi foundernya Mbak Nuriana Yirah di Jakarta. Jadi kami home base-nya di Jakarta. Jadi bermula ketika Mbak Nuriana Yirah ini mengalami depresi pasca melahirkan. Jadi pada tahun 2017 dia berjuang dan dia merasa pentingnya support system, suatu support system untuk ibu-ibu depresi pasca melahirkan. Untuk itu dia mendirikan Mother Hope Indonesia ini. Baik, ini seperti yang kita ketahui ya sahabat TV 10 ataupun mungkin yang lebih atau pernah mengalami adalah yang sudah berkeluarga begitu. Apabila seorang ibu mengalami yang disebut yang saya tahu kayak semacam baby blues segala macam gitu. Apabila seorang ibu pasca melahirkan itu kan ada psikis tersendiri yang dialami seorang ibu karena saya sudah melewati. Saya sudah melewati, jadi merasakan bagaimana istri itu sikapnya agak beda. Kemudian secara psikis berbeda dan butuh treatment atau perhatian yang berbeda juga. Nah, ini kadang-kadang yang kita dengar kabar di TV ini kan sampai ada ibu kok bisa ya membunuh anaknya sendiri gitu. Kadang-kadang itu kan di luar nurul gitu. Tapi itu terjadi. Nah, ini mungkin barangkali ada cerita di balik MHI. Seperti foundernya tadi, bahkan kalau ngomongin soal Ibu Ami sendiri, ini salah seorang survival gitu ya. Nanti kita bisa dengerin ceritanya ya. MHI. Ini ke Bu Tessa, Bu, sebagai penasehat dan melihat kondisi yang ada di Solo sama sekitarnya, Jawa Tengah gitu. Keadaan ibu-ibu pasca melahirkan tuh sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah semenakutkan itu gitu? Atau seberat itu gitu? Oke, baik, makasih ya Mas ya. Sebenarnya untuk kasus mulai dari ibu hamil, kemudian bersalin, mau kepada ibu nifas, memang hormonnya itu kan mempengaruhi. Dalam arti setiap dia hamil itu akan berbeda dengan pada saat proses bersalin, akan berbeda juga pada saat proses nifas seperti itu. Nah, memang kenapa itu penting selain hormonalnya juga itu terganggu. Nah, di sekitarnya juga terutama suami, kemudian ibu ini bisa orang tuanya langsung ataupun ibu mertua itu akan sangat mempengaruhi proses atau psikisnya dari ibu. Apalagi kalau mungkin Mas Koko udah merasakan kan ketika perbedaan istri ini gimana nih. Karena ketika dia melahirkan secara otomatis dia udah capek, udah lelah, ketika juga mau ganti popok dan lain sebagainya. Kalau tidak ada orang di sekitarnya yang ikut membantu, itu akan juga memperburuk dari kondisinya karena sudah lelah, capek dan lain sebagainya. Secara otomatis masih harus merawat. Jadi secara fisik juga psikologis juga, sehingga memang butuh untuk pendampingan atau support system baik dari suami, orang tua ataupun keluarga yang ada di dekat situ. Nah, kalau dari Solo sendiri ya karena memang saya juga sebenarnya tertarik dengan MHI itu karena dulu teman-teman saya mengalami
Semacam itu? Ya, postpartum blues, karena ternyata mereka dengan suami yang jauh kayak gitu ya, ternyata juga mempengaruhi. Dan nggak semua suami deket ya? Iya, karena ada yang jauh Kadang-kadang tinggalnya LDR ya, gitu. mungkin pelayaran, Betul. mungkin ada yang Luar kota, dan lain pulangnya cuma sebagainya. Sabtu Minggu Ya, gitu. Ya sampai menangis Betul. dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya juga, wah ternyata bidan juga mengalami. Berarti kan kita memang butuh untuk support system di Solo ini. Gitu. Betul. Untuk memberikan edukasi ya, supaya ya. itu tidak berlarut atau buat keluarga menjadi informasi yang ternyata, loh ini butuh support yang lebih gitu. Itu kenapa terjadi perubahan dari seorang ibu yang pasca melahirkan kemudian ada perubahan-perubahan itu, apakah ada hormon tertentu atau apa yang menyebabkan baby blues itu sendiri? Ya, sebenarnya kalau untuk hormon pasti ada hormon yang berubah. Iya. Karena biasanya kalau biasa seperti itu kan nanti akan mempengaruhi untuk hormon-hormon kebahagiaannya dan sebagainya. Dengan ada support system, contohnya suami ya ini mungkin pada yang waktu paling dekat yang paling gitu dekat itu ternyata pada waktu dia mau memberi ASI, contohnya ternyata dipijet di bagian belakang tuh. Di situ ada hormon namanya oksitosin yang bisa juga menyebabkan namanya hormon kebahagiaan. Sehingga dengan sentuhan itu juga akan bisa mempengaruhi psikisnya seorang ibu. Ini boleh saya bilang sebagai seorang suami atau mewakili banyak suami di luar, ini nggak tahu loh. Berarti kemarin nggak melakukan ya? Yang saya lakukan hanya menemani, kemudian menyediakan apa yang dibutuh. Tapi saya nggak paham kalau ada sentuhan-sentuhan khusus yang memang perlu dilakukan untuk mensupport lebih kepada seorang ibu atau istri gitu ya. Dan ini, wah ini harus harus digalakkan lagi kepada masyarakat tentunya ya. Nah kalau kegiatan tadi atau MH ini sudah ada dari 2017 di Jakarta, kemudian di Solo 2019. Sampai hari ini bagaimana perkembangan kegiatan dari komunitas ini, Bu? Kalau untuk MHI di Solo sendiri, kami 3 tahun belakangan ini kami punya acara rutin tiap tahunnya, karena kebetulan juga kami didukung oleh pemerintah kota juga, Kota Surakarta. Kami mendapatkan dana hibah komunitas, jadi bisa kami gunakan untuk kegiatan itu. Jadi setiap tahun kami dari dana tersebut kami mengadakan kegiatan rutin. Bentuknya apa biasanya kegiatannya, Ibu? Kita biasanya ada talk show, terus ada juga nanti yoga kelas, terus ada juga untuk ibu-ibu hamil atau ibu untuk hamil, juga? ibu-ibu pasca melahirkan, ibu-ibu semua member boleh ikut. Dan itu bukan cuma untuk member Mother Hope sendiri, nanti acaranya itu untuk umum. Jadi semua pun boleh ikut, semua yang care, semua yang punya keinginan merasa ada boleh ikut di acara tersebut. Gitu. Nah, kalau ngomongin soal keanggotaan, apakah di MHI ini yang boleh jadi anggota adalah mereka yang sudah berkeluarga? Karena kan pikirnya kan pengen jadi seorang ibu, kemudian mengalami baby blues itu kan adalah orang yang sudah hamil. Bagaimana kalau misalkan masih muda tapi punya jiwa atau keresahan yang sama? Mungkin berasal dari lingkungan kakaknya yang ini habis ngelahirin kok nangis mulu nih, kakak ngapain gitu. Boleh. Kita terbuka kok buat umum, dan sebenarnya juga tujuan kita, visi kita juga, misi kita itu juga untuk menjangkau semua support system yang mendukung ibu pasca melahirkan ini. Jadi di sana ada keluarga terdekat dan terutama suami ya, terus keluarga terdekat juga, ekspertis juga, psikolog, psikiater, semua boleh bergabung juga. Kebanyakan relawan juga ada, beberapa juga mahasiswa juga ada gitu. Terus bapak-bapak juga bisa kok datang misalnya ya seperti jadi tidak hanya untuk perempuan ya. Jadi bapak-bapak juga bisa bergabung. Iya, bahkan kalau kita ada support group itu kita memang menyarankan si ibu ini datang tidak sendirian, tetapi dengan pendampingnya, dengan istilahnya yang lebih dekat dengan ibu ini, mungkin suaminya atau ibunya atau keluarganya, adiknya juga bisa, boleh. Gitu. Wah, ini luar biasa ya sahabat TV10, bagian dari
keluarga kita saat atau pasca melahirkan itu butuh support system yang lebih dibandingkan hari-hari biasanya sebelum melahirkan, begitu ya. Kalau bicara soal kasus, ya kasus yang ada di Solo, apakah ada sebuah kasus yang kemudian men-trigger atau menjadi sebuah apa ya, kayak misalkan threat ancaman buat ibu-ibu yang lain untuk ini harus segera kita sosialisasikan gitu? Kebetulan saat itu pas pertama kali saya kan pindah dari Jakarta ke Solo. Jadi awal mula Ibu Ami dari saya Jakarta. Di Jakarta, iya. Dan saat di Jakarta kami juga sudah mengadakan pendampingan lewat WA. Iya, jadi kami membuka seperti hotline gitu. Jadi siapapun boleh mendaftar nanti untuk mendapatkan pendampingan gitu. Dan di sana banyak sekali kasus yang kami dapatkan dan kami sampai intens sampai masalahnya membantu masalahnya sampai mengarahkan si ibu ini untuk mencari pertolongan ke ekspertisnya, ke psikiater atau psikolog gitu. Terdekat gitu ya? Iya, dan untuk di Solo sendiri memang ada beberapa kasus dan itu juga jadi perhatian gitu ya? kita ya. Ada waktu itu saya baru datang pertama di Solo itu saya langsung dapat kabar, dapat info kalau ada seorang ibu yang mau maaf ya kalau ini sensitif sekali ya, mau merebus bayinya. Wah, ini sebentar mohon ditahan ya Ibu Ami ya. Ini agak bikin deg-degan ya sahabat TV 10. Nanti kita akan lanjutkan lagi tapi sesaat lagi. Tetap di Kongko bareng komunitas. Baik sahabat TV 10, masih bersama saya Max Nata di Kongko bareng komunitas dan tentunya masih bersama MHI Mother Hope Indonesia. Tadi sempat kita spill yang agak ngeri-ngeri dikit gitu. Sebelum jeda sempat ke spill salah satu kasus yang ini bisa menjadi perhatian masyarakat untuk teman-teman ekspertis juga, pemerhati juga, bahwa ada sampai tahap di mana seorang ibu ya kasarnya itu pengen membunuh anaknya, entah itu bagaimana caranya membunuh anaknya gitu. Ini kalau saya boleh tanya ke Bu Tessa selaku penasihat dan juga ekspertis, tahapan seorang ibu pasca melahirkan itu boleh diceritakan supaya teman-teman yang ada di rumah lebih paham gitu, memahami seorang ibu kalau marah-marah ini ada apa gitu. Oke, baik Mas. Jadi kalau untuk Ibu Nifa sendiri itu kan ada periode, di mana yang periode pertama itu untuk karena kita lebih ke kesehatan mental ya, sehingga saya lebih fokus ke situ saja. Jadi setelah melahirkan itu paling tidak 2 minggu itu namanya baby blues. Jadi postpartum blues atau baby blues itu biasanya di buku kita pasti melihat itu. Nah, setelah 2 minggu, apabila 2 minggu itu postpartum blues atau baby blues itu tidak sembuh, itu akan menyebabkan depresi pasca melahirkan. Setelah 2 minggu? Setelah 2 minggu jika tidak teratasi, itu akan terjadi depresi. Nah, kalau depresi itu pun contohnya tidak teratasi, itu akan terjadi psikosis. Kalau depresi, biasanya kan orang tahu bahwa ketika minum obat, ya oke, sembuh gitu ya. Tapi ternyata tidak, ketika minum obat, khususnya untuk depresi itu akan bertahan sampai 1 tahun pasca melahirkan. Lumayan lama jadi ya, kita kan nggak harus berpikir ini langsung sembuh karena udah minum obat, tidak. Jadi kalau udah sampai tahap depresi itu memang 1 tahun itu pengobatan full ya, dengan didampingi psikolog, psikiatri dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti kalau sudah di psikosis kan itu akan ya sama seperti mungkin Mbak Ami tadi ya menyampaikan kok ada masalah yang ibu pengen membunuh, itu dia sudah masuk ke dalam psikosis karena di situ nanti seperti ada bisikan-bisikan, kamu harus begini, kamu harus membunuh bayimu atau kamu harus bunuh diri. Dan itu muncul dia dengar gitu ya. Seperti dia merasakan ada bisikan orang tuh menyampaikan kayak gini. Halusinasi, delusi kayak gitu.
Itu tahapan dari Ini melahirkan, kalau ya. sampai dengan delusi atau halusinasi atau tahap terakhir setelah depresi yang tidak tertangani itu bahaya. Makanya adanya MHI ya, Mother Hope Indonesia ini teman-teman komunitas sosial yang punya apa ya istilahnya gerakan yang sama, visi misi yang sama untuk membantu ibu-ibu yang memang mungkin kaget juga atau keluarga yang memang belum paham tentang tahapan atau bagaimana seorang ibu ini kemudian menghadapi kesehariannya setelah atau pasca melahirkan gitu. Ini ngeri gitu. Tadi sempat kita mau dengar cerita sebuah kasus yang ini langsung personal experience dari Ibu Ami. Boleh diceritakan itu terjadinya berarti di Jakarta, waktu masih di Jakarta Ibu? Enggak, sudah di Solo. Oh sudah di Solo. Bagaimana? Boleh diceritakan gitu? Iya, waktu itu saya dihubungi dari pusat, dari Jakarta, jadi ada laporan. Dan untungnya si ibu ini dia istilahnya sudah mempersiapkan ya. Oh, nanti kalau saya mau melahirkan saya harus menghubungi siapa atau komunitas mana yang kira-kira bisa membantu saya nanti ketika saya menghadapi masalah setelah melahirkan gitu. Jadi dan kami sangat bersyukur sekali ibu ini dengan istilahnya segera meminta bantuan gitu ketika ada merasa salah pada dirinya gitu. Jadi ketika dia bertanya ini bagaimana, ini ada bisikan untuk membunuh bayi saya gitu kan. Di situ walaupun kita tidak bisa mungkin kalau orang awam mungkin bilangnya kamu ada-ada aja, mungkin itu cuma pikiran kamu aja, nggak mungkin gitu, ada gitu, nggak mungkin gitu. Tetapi bagi survivor, bagi orang yang mengalaminya itu nyata adanya gitu. Emang ada gitu ya? Nah, memang. Jadi kalau dibilang ada bisikan-bisikan, ya memang benar mereka mendengar bisikan itu nyata gitu. Jadi satu hal yang harus kita itu adalah validasi. Kita nggak boleh lebay gitu, ngaco banget sih, atau mungkin malah aduh kamu kemasukan setan ya gitu, kamu harus segera atau lebay gitu ya gitu. Jadi satu hal ya harus divalidasi dulu dan ditenangkan, dan saat itu kami langsung menghubungi ekspertis atau psikiater dan psikolog terdekat di daerahnya, karena itu sudah termasuk kegawatan ya kalau sudah seperti itu, dan kami tidak bisa menanganinya gitu karena kami hanya bisa mengarahkan kepada psikiater dan psikolognya gitu, dan untungnya memang sudah tertangani dengan baik, langsung tertangani dengan baik gitu. Baik, kalau untuk kegiatan yang ada, kita kembali ke kegiatan ya. Ini salah satu contoh kasus ya, sahabat TV 10 yang tadi sempat saya tanyakan. Ternyata di Solo ada kejadian serupa. Untungnya memang ini sudah ada persiapan atau pengetahuan dari ibu itu sendiri gitu. Nah, kalau kegiatan yang ada di Mother Hope Indonesia itu sendiri untuk menjembatani ibu-ibu yang mungkin belum punya informasi, belum punya pengetahuan, kesiapan untuk menjadi seorang ibu, itu biasanya apa nih yang dilakukan? Kalau untuk yang di Solo sendiri kita sebenarnya punya Facebook. Facebook itu tapi kita semua, bukan hanya Solo. Baik. Jadi kita secara nasional. Jadi bisa di mana saja itu ada Facebook untuk Mother Hope Indonesia. Kemudian yang kedua IG, juga kita punya IG, nanti informasi-informasi apa saja, kemudian kegiatan apa saja, kemudian hibah apa saja yang kita terima itu juga ada. Disampaikan di sosial media ya. Sosial media, kemudian WhatsApp. WhatsApp ini dimana kadangkala kita juga biasanya 10 orang atau 5 orang itu kita bentuk dalam satu komunitas. Nanti biasanya kita curhat bareng di situ. Kemudian nanti selain dari pasien yang mengalami, nanti contohnya seperti saya masuk, kemudian psikolog masuk, kita memberikan materi di situ sambil kita bercerita. Ada kalanya walaupun hanya di WhatsApp ya, yang mungkin kayaknya kok WhatsApp gitu ya, tapi di situ bisa orang sambil contohnya voice note, dia sambil bisa nangis untuk bercerita kayak gitu. Jadi kita memang memberikan
waktu di mana untuk kegiatan-kegiatan tersebut support group. Ada juga webinar ya Mbak Mia, webinar kita berikan, dan paling tidak kita juga memang punya psikolog, psikiatri yang biasanya kita tinggal gimana, contohnya dengan Mbak Yana juga ya, gimana ini dengan siapa, maksudnya yang bisa untuk ngisi, kita sudah punya list-listannya seperti itu. Baik, jadi kegiatan tersebut memang ditujukan untuk teman-teman yang mau belajar, baik yang mau melahirkan ataupun pasca melahirkan. Bisa jadi dengan support grup via WA itu justru bisa lebih terbuka ya, karena kalau kegiatannya webinar atau semacamnya yang mengundang banyak orang, itu justru mungkin tidak akan bisa sampai terlepas yang diceritakan gitu Bu Tessa, bisa voice note sampai nangis. Kadang-kadang itu ketika tidak rilis perasaan itu akan menjadi sesuatu yang justru menakutkan begitu. Tapi kalau bisa rilis dengan WA group kemudian bisa cerita nangis, itu justru menjadi sesuatu yang melegakan. Betul begitu ya? Sebenarnya ada satu lagi, sebenarnya kita kalau untuk webinar ada yang memang khusus hanya 10 orang itu ada. Jadi ketika kita lewat Zoom kayak gitu ya, tidak Zoom, menerima, jadi bukan seperti webinar umum yang mencari peserta banyak ya. Terbatas ya. Jadi dia bisa sharing, bisa nangis di situ. Psikolog juga melihat kita mendengar. Jadi kita memang intinya bahwa kita ingin mengatakan bahwa kamu tuh tidak sendiri. Kita banyak teman di sini. Itu yang kita mau panggil ke mereka supaya kadang-kala orang itu akan merasa sendiri, akhirnya kan secara psikis dia akan down. Gitu. Jadi kita merangkul bahwa kamu tuh nggak sendiri. Ini masih banyak teman-temanmu yang ada di sini. Kalau misalkan ada seorang ibu yang sudah mengalami baby blues, bahkan depresi atau delusi, begitu, kemudian ini muncul beritanya, atau maaf bukan berita tapi kasusnya gitu ke komunitas, biasanya teman-teman yang seperti ini tuh ceritanya berangkatnya apakah dari kondisi yang sama? Contoh misalkan tadi ada cerita tentang seorang ibu yang memang tinggalnya jauh dari suami atau jauh dari keluarga. Apakah kebanyakan seperti itu atau ada hal-hal yang lain? Atau suaminya sebenarnya di rumah tapi masih juga loh kemungkinan depresinya? Itu biasanya berangkatnya dari hal yang sama atau beda-beda kasusnya? Yang sampai beda-beda ya. Supaya ini kan bisa jadi apa ya? Yang sekarang nonton bisa, oh aku berarti harus ini nih siap-siap nih kalau keadaanku seperti itu. Iya, makanya ini bisa, makanya ini harus jadi concern kita semua karena ini bisa terjadi pada siapa saja. Jadi tidak hanya yang mungkin jauh. Betul. Ini bukan hanya masalah ekonomi, bukan hanya masalah suami yang jauh. Iya, suami yang jauh atau masalah mertua, menantu dan mertua. Ini bisa terjadi pada siapa saja, bahkan hormon pun bisa mempengaruhi. Ketika semua baik-baik saja, ekonomi, keluarga harmonis, dekat, gitu ya, mertua baik gitu. Tapi kalau ada gangguan hormon atau seperti kalau saya sendiri itu saya ada bipolar, itu juga sangat mempengaruhi. Itu harus dimengerti sama keluarga seutuhnya juga. Jadi kalau seandainya contohnya kita memiliki sebelum hamil lah intinya, kita sudah memiliki bipolar dan lain sebagainya, kasus untuk kesehatan mental, sebenarnya itu akan mempengaruhi juga. Jadi untuk kedepannya gitu. Jadi itu juga harus kita konsen banget. Jadi orang yang sudah seperti Mbak Ami ya, ada bipolar, ada kasus kesehatan mental, dia juga harus butuh treatment. Berarti dia harus mempersiapkan diri untuk pada saat nifas, karena itu akan cenderung lebih besar pengaruhnya seperti itu. Wah, ini inspirasi dan ilmu baru untuk hari ini. Terima kasih MHI sudah mampir di Koko bareng komunitas. Semoga ini bisa menginspirasi keluarga yang ada di luar sana, siapapun yang ada di luar sana, bahkan atau yang sekarang mungkin sedang mengalami hal serupa, ini bisa segera menghubungi MHI. Lewat apa biasanya kalau pengen gabung atau dari tayangan ini kemudian pengen menghubungi, nanti bisa di Facebook? Iya, pertama lewat Facebook grup dulu, Mother Hope Indonesia. Mother Hope Indonesia, dan juga Instagramnya sama di Mother Hope Indonesia. Begitu ya, semoga hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih sudah mampir di Koko di TV 10. Terima kasih. Demikian ngobrol santai kita di Koko bareng komunitas, dan saya Max Nata pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.